Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti dialog interaktif Dokter di Radio. Dokter di Radio dipersembahkan oleh 30 radio di Aceh. Kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, dan radio kesayangan Anda ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar di seluruh Aceh, di 32 radio yang sedang menyimak dan mendengarkan dialog kita bersama Dokter di Radio, kerjasama Komisi Penyiaran Aceh, ada ID Wilayah dan juga Aliansi Radio Aceh. Bersama kita sudah hadir narasumber kita untuk sore hari ini bersama Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Dr. Azharuddin, SPOT Key Spine Fitch, dan juga pimpinan redaksi Serambi Indonesia, Bang Zainal Arifin M. Nur. Kita akan membahas topik yang sedang marak-maraknya juga, tetap masih dengan COVID-19 dan konspirasinya. Banyak sekali cerita-cerita yang sumir dan kita akan mendengarkan langsung bagaimana realita dan pandangan media dan juga dari kesehatan untuk kasus ini. Assalamualaikum Pak Azharuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azharuddin, bagaimana update dari penderita COVID-19 di Aceh sekarang ini Pak, sejauh yang Bapak ketahui? Iya, jadi kalau kita lihat di Aceh angkanya naik secara pelan tapi pasti, dan yang dulu kelihatan pelan, tetapi ini relatif dalam 2-3 minggu ini naiknya cepat. Itu karena memang adanya transmisi lokal ya. Nah, jadi dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin selaku rumah sakit rujukan memang kita siap, baik dari IGD-nya, ruang rawatnya, dan juga penapisan-penapisannya. Jadi kita bekerja secara maksimal untuk itu ya. Nah, sejauh ini bagaimana kondisi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Zainal Abidin? Ya, jadi ini ada beberapa kelompok kita lakukan yang memang yang positif dari hasil pemeriksaan baik real time PCR atau dengan PCM yang kondisinya sedang atau berat, itu kita rawat di ruang ruang respiratory intensive care atau yang disebut RICU. Kemudian yang stabil atau yang memang hampir-hampir tanpa gejala itu ruang isolasi Pinire. Itu sudah standar kita lakukan. Nah, jadi ada yang hari ini ada 2 masih di ruang RICU dan juga masih ada 14 lagi di ruang isolasi Pinire. Ya, jadi yang kita rawat memang kita memberikan standar-standar perawatan dan obat-obatan sama untuk antivirus dan juga yang diperlukan sesuai dengan kondisi pasien. Ada juga satu kelompok lagi yang tenaga medis dari rumah sakit, baik dokter dan para medis atau tenaga kesehatan lainnya, itu kami isolasi mandiri di BPSDM, yaitu hotel milik pemerintah Aceh. Ya, jadi kami tempatkan secara khusus di sana. Banyak yang bertanya tentang update terakhir ulama kita ini, Pak Dokter. Kira-kira bagaimana kondisi terakhir beliau, Pak Dokter? Kondisi terakhir beliau stabil ya, makin membaik. Tidak sesak lagi, kemudian kondisi umumnya juga membaik, kemudian nafsu makan juga sudah membaik, dan besok akan kita lakukan pemeriksaan tes real time PCR yang ketiga kalinya. Jadi besok kita lakukan tes ulang. Jadi kalau memang dalam 1-2 hari ke depan lebih bagus, itu akan kita pindahkan dari ruang RICU ke ruang Pinire sekitar 1 minggu lagi ya, untuk kita rawat di ruang, ya bukan di RICU lagi, tapi urutan kami memang begitu. Kalau memang sudah stabil berhari-hari, kita akan pindahkan ke ruang Pinire. Jadi alhamdulillah beliau makin baik. Jadi kita monitor baik laboratorium tiap hari, kemudian juga monitor tensi nadi, kemudian laboratorium dari penyakit komorbid yang sehingga semuanya bisa kita berikan penanganan secara simultan. Alhamdulillah kondisi beliau baik. Iya.
Ada informasi terakhir tentang mekanisme atau protap dari pasien Rumah Sakit Zainal Abidin ini, dokter, menyangkut harus dilakukan pemeriksaan awal setiap pasien yang memang COVID ataupun non-COVID, ya, artinya memang yang suspek semuanya. Ini bagaimana mekanismenya, dokter? Iya, jadi kita kan selalu mengevaluasi seperti apa sehingga semuanya itu aman, nyaman, baik bagi pasien, pengantar pasien, dan juga petugas medis. Kita sekarang ada hal-hal yang memang ada hitam putihnya, misalnya syarat dari pasien yang dirujuk ke IGD dari rumah sakit yang merujuknya itu sudah dilakukan rapid test, hasil rapid testnya itu dilampirkan bersama pasien. Ada juga memang pasien yang tidak membawa hasil rapid test, misalnya itu tanpa rujukan atau lebih mendadak dia langsung ke IGD. Jadi kami juga melakukan sistem penapisan yang berlapis-lapis. Jadi setiap pasien yang datang ke IGD itu kita terima dulu di triase. Jadi di lobi depan, jadi ditangani oleh dokter, dianalisis, tentunya juga dengan penapisan-penapisan ada standar dari Kemenkes dan juga kita mengadopsi ada scoring dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi dengan scoring itu kita bisa nanti ada angkanya, misalnya dengan skor sekian ini sangat mungkin COVID, skor begini sedang, skor begini hampir tidak mungkin COVID. Jadi dengan skor itu kita melakukan penapisan sesuai dengan yang kita perlukan untuk pasien. Nah, jadi itu kita lakukan dengan harapan adalah tidak tercemar, tidak misalnya terkontaminasi pasien yang mungkin sudah kemana-mana, misalnya nanti dibawa ke radiologi, sudah dibawa ke ruang rawat, baru kita tahu belakangan. Jadi kita ingin secepat mungkin sejak di IGD itu sudah tahu bahwa pasiennya ini positif COVID atau tidak. Jadi ini yang kami lakukan upaya-upaya itu untuk melindungi kita semuanya. Nah, ini berapa lama durasinya sejak penerimaan pasien sampai ke perlakuan pasien ini, dokter? Berapa lama itu kira-kira memakan waktu? Jadi kalau simulasinya, kalau kita lihat ada pasien datang ke IGD sudah membawa hasil rapid test, ya, misalnya hasil rapid testnya itu non reaktif, berarti kan kemudian dari scoringnya juga sangat rendah, tidak mencurigai dari COVID-19. Itu tentunya akan cepat segala sesuatu ditangani sesuai dengan misalnya apa perlu operasi atau perlu memang langsung ke rawat inap atau memang setelah ditangani awal bisa dipulangkan. Begitu juga sebaliknya, misalnya datang seorang pasien nggak ada labelnya, nggak ada pengantarnya, itu yang kita lakukan penapisan. Yang pertama kita lakukan rapid test antigen, itu memerlukan hanya ya sekitar 15 menit, 20 menit. Katakanlah reaktif dari rapid antigen. Kemudian karena memang kemudian kita lakukan scoringnya menunjukkan ini sangat mungkin, probable untuk kasus COVID-19. Kita bisa lakukan di IGD juga kita punya tes cepat molekuler atau TCM, ya kita sebut TCM. Itu juga sekitar 45 menit sampai 50 menit. Jadi pasien yang memang kita curigai seperti itu kita tempatkan di area merah yang kami sebut itu airborne area. Jadi tidak tercampur dengan area kuning atau area hijau di IGD kami. Jadi yang suspeknya tinggi kita taruh dulu di ruang airborne, ya. Nah, jadi katakanlah paling maksimum 1 jam kita sudah tahu bahwa seorang pasien ini probable atau memang suspek dari COVID-19 atau tidak. Jadi juga tidak berlama-lama, jadi cepat ada keputusannya. Kalau kita misalnya menunggu RT-PCR yang harus kita kirim ke tempat lain, itu mungkin sampai 8 jam, ada yang 24 jam malah lebih. Tentunya nanti katakanlah kita harus rawat dulu. Kalau ternyata positif kan kacau semuanya. Atau misalnya kita harus operasi emergensi, kita operasi ternyata positif kan juga tercemar semuanya. Maka langkah upaya-upaya itu Zainal Abidin di dalam beberapa minggu terakhir kita sudah lakukan penapisan yang berlapis-lapis sehingga juga tidak ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan baik bagi petugas kami maupun juga bagi pasien. Iya. Berarti 45 menit langsung on location diperiksa ya, dokter, ya? Iya, jadi datang biasanya kan seperti itu. Ada pasien kan harus dilakukan ya tanya jawab lah, kan tanya jawab. Kalau memang pasiennya sadar baik,
bisa kooperatif kan pasien yang menjawab. Kalau yang memang tidak bisa ini kan mungkin keluarganya yang menjawab. Baru kita scoring, baru kita periksa yang perlu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Yang standar biasanya pemeriksaan laboratorium, ronsen dada, periksa EKG, yang standar-standar untuk itu ya. Ini yang kita lakukan. Baik, dokter sebentar kita akan tanyakan langsung nanti ke dokter bagaimana kira-kira kendala dan ada sering ini informasi di luar menyangkut konspirasi antara rumah sakit, berbisnis dan sebagainya. Kita akan tanya dulu dari sudut pandang jurnalis. Bang Zainal, bagaimana menurut Abang Bang menyangkut isu yang selama ini memang tersebar dan masyarakat tidak percaya sama sekali ya untuk COVID-19 ini dari sisi pandang jurnalis? Ya, Bung Wira, saya melihat memang ada rasa ketidakpercayaan di masyarakat tentang adanya virus ini ya, COVID-19 ini. Dan ini memang sepertinya masih butuh kerja keras dari semua pihak untuk mensosialisasikan ini, termasuk cara hidup sehat, pakai masker, hal-hal yang ringan juga masih diabaikan oleh masyarakat. Kalau dari sisi kami ya media, tapi kami melihat media kami sendiri juga sudah melakukan apakah itu kemudian sosialisasi kerjasama dengan pemerintahan Aceh, kabupaten kota, juga kami sendiri juga memasang beberapa banner untuk mensosialisasikan ini, Bang. Nah kalau kita lihat tidak percayanya masyarakat ya ada sebagian masyarakat yang percaya dan ada sebagian masyarakat yang tidak percaya terhadap COVID-19 ini. Pandangan Abang, ini apakah akibat sosialisasi yang belum maksimal dilakukan atau memang kabatat memang, Kiban? Ini agak susah juga Bang ya, karena sosialisasi iya juga, tapi di tingkat masyarakat ketika misalnya ya kasus kemarin, mungkin anggapan masyarakat pertama sekali itu bahwa udah duluan dari pendapat masyarakat bahwa orang-orang yang rajin sholat itu nggak akan terkena seperti itu ya, karena ada yang diomongin seperti itu dulunya. Kemudian ada ketika ada yang satu yang kena, kemudian nggak ada masalah. Dan ketika dibawa ke rumah sakit ada hari ini bisa positif, besok bilang negatif, kemudian positif lagi, sehingga ini membuat masyarakat menganggap ini bahwa ini nggak benar gitu. Saat di sisi lain ya masyarakat melihat kemudian anggapan masyarakat ini ya cuma yang dilarang mereka aja, sementara yang level atasnya kok nggak ada, gitu, nggak ada larangan gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini, dan ini saya pikir untuk di Aceh peran ulama memang harus dimaksimalkan melalui mimbar-mimbar Jumat ya, khutbah Jumat maupun melalui ceramah-ceramah ini harus dimaksimalkan karena masyarakat sangat mendengar daripada ulama itu. Nah kalau kita melihat kasus-kasus ya yang ada di luar Aceh ya, apa mungkin ini akan terjadi di Aceh? Maksudnya seperti ini. Ada beberapa pasien COVID-19 dan meninggal, kemudian keluarganya mengambil paksa ya, terhadap jenazah itu. Kira-kira menurut Bang Zainal, ini karakter masyarakat kita apakah bisa seperti itu atau bagaimana? Memang ada ya, kemarin sudah terjadi ya di rumah sakit yang dilakukan seperti itu. Tapi saya juga menjadi heran, dulunya masyarakat Aceh memang sebenarnya sangat patuh ya ketika dibikin jam malam kemarin itu semuanya patuh semua. Kemudian nggak tahunya kemarin itu ada yang menolak dikuburkan. Dan ini sebenarnya bukan tipikalnya masyarakat Aceh ya untuk menolak seorang yang musibah untuk dikebumikan. Dan tapi ini terjadi. Ada yang memaksa membawa pulang jenazah. Dan kemarin ketika terjadi kepada ulama kita juga banyak suara-suara yang tidak percaya dan menuding kepada pihak rumah sakit khususnya ya, termasuk kepada media yang memberitakan ya, kami yang memberitakan. Dan ini memang kita dalam posisi yang serba sulit, tapi beruntungnya para ulama pimpinan ini dari Majelis Permusyawaratan Ulama itu
meredam supaya ini tidak terjadi gejolak. Dan mereka memang masih mendengar. Kami melihat, kami juga memberi penjelasan kepada ulama kenapa harus kami beritakan. Mereka mempertanyakan kenapa harus diberitakan gitu kan. Tapi memang kami bilang bahwa kami dari sisi jurnalis, rumah sakit sudah memberi keterangan bahwa ini adalah COVID dan kami melihat bahwa ini bisa berbahaya karena dia penyebarannya sangat cepat. Maka kami memberitakan bukan dengan niat buruk, bukan untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang, tapi kami ingin memberitakan ini bahwa ini adalah warning untuk siapapun supaya berhati-hati. Apalagi beliau adalah pimpinan pesantren dan punya banyak sekali murid ya. Banyak orang yang berkunjung ke tempat beliau bilang orang-orang muda dengan imun tubuh yang kuat mungkin tidak akan apa-apa. Bagi orang-orang yang tua yang rentan imunnya lemah, ini kan sangat berisiko. Ketika terjadi apa-apa, kami tidak memberitakan, tapi terjadi epicentrum di Samalanga atau di Kabupaten Birun, ini kan sangat mengkhawatirkan. Dan para medis orang nggak akan sanggup merawat. Nah ini yang saya bilang kemudian kepada beberapa pimpinan di tingkat ulama, tolong ini dipahami lah. Ini demi kemaslahatan dan keselamatan orang banyak. Jadi berita kami bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi demi untuk menyelamatkan orang yang lebih banyak. Itu Bang. Betul. Nah sejauh ini yang Abang tahu Bang Zainal, apakah pemerintah Aceh ini sudah mulai terbuka tidak data-datanya itu? Pemerintah Aceh sudah sangat terbuka ya kalau kami melihat ya. Cuma ya itu ketika terjadi reaksi di lapangan jadi agak mengkhawatirkan, agak ketakutan juga. Dan bukan cuma pemerintah Aceh, yang kami di media juga jadi khawatir juga nanti terjadi apa-apa juga ya dengan seperti misalnya ini masyarakat ada keluarga memaksa bawa pulang jenazah sendiri ya untuk di fardu kifayahkan sendiri. Nah ini kemarin juga dalam kasus ulama ini rumah sakit terbuka, kita memberitakan terjadi reaksi di lapangan. Kemudian ketika ada beberapa lagi kami dengar ya, saya mendengar ada ini, tapi rumah sakit juga udah agak enggak berani lagi memberikan keterangan seperti itu. Ada yang katanya positif lagi di kawasan Birun. Nah ini mungkin bisa kita tanyakan ke Azharuddin ya, apakah ini informasi setelah ini apakah ada di masyarakat di Samalanga atau yang orang-orang dekat di Abu ini. Iya. Bang Zainal, malah saya ada salah satu kabupaten yang memang zona merah sudah melakukan kegiatan pertandingan bola. Ini nggak tahu juga ya, mungkin saya kalau kami dari media itu kalau misalnya ada yang protes misalnya dari pemerintah melarang atau dari ini melarang, kami memberitakan yang peristiwanya. Jadi kalau misalnya kami harus bilang bahwa ini melakukan pertandingan bola lalu ada dia di zona merah, itu kan nggak berani kalau nggak ada yang komplain gitu. Baik, kita kembali ke Dr. Azharuddin. Dokter, setelah salah seorang terinfeksi COVID-19 di salah satu kabupaten yang ada di Aceh ini, kemarin ada tidak tracing yang dilakukan dokter? Dan bagaimana informasi terakhir? Ya, itu kewajiban untuk melakukan tracing, tracking, dan treatment. Itu biasanya yang memang kami lakukan di sini ketika ada satu yang positif, maka itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian kalau itu lokusnya di kabupaten kota, maka Dinas Kabupaten Kota itu dengan proaktif melacak, semuanya melakukan tracing dengan tujuan adalah untuk menemukan dan kita bisa lokalisir. Ini yang mengkhawatirkan kami juga di sini. Ada upaya-upaya yang memang kalau saya menyebut intimidasi, mungkin ada orang menyebut itu terlalu berlebihan. Tetapi yang kami rasakan secara psikologis itu benar ya. Benar adanya, artinya sampai
yang terus terang kalau dianggap seorang direktur saja nggak punya kapasitas untuk bicara dan itu harus bicara sama jubir, saya lihat bahwa itu kan sudah 170 yang biasa saya laporkan tiap hari ke hari, tapi ketika kejadian pada orang tertentu itu dianggap direktur itu nggak punya kapasitas ngomongnya itu cukup satu pintu melalui jubir. Saya pikir tujuan kita bicara ini kalau memang ada yang positif itu, kalau bisa dalam detik itu, dalam menit itu, supaya orang yang terpapar dekat dengan yang positif itu jangan kemana-mana dulu, atau mungkin sudah sempat keluar kota, sudah jalan, mungkin kita sebutkan 3 hari lagi, udah kemana dia, dibanding dengan kita sebut misalnya beberapa jam setelah positif atau beberapa menit setelah positif. Ini tujuan kami adalah untuk kebaikan. Tetapi saya mencoba melihat, ya sudah, kalau memang saya tidak boleh bicara, saya akan sampaikan untuk orang lain yang berhak bicara. Dan saya juga melihat secara psikologis, orang yang berhak bicara pun kalau memang dia juga takut bicara untuk diam, jadi kita mau apa? Mau ikut seperti Brazil sekarang. Ya seperti itu, nunggu dulu yang nanti rumah sakit nggak sanggup melayani apa segala macam. Ini yang sesungguhnya menurut saya ini memprihatinkan ya. Ini nyata adanya ya. Dan saya mungkin sedikit juga menyampaikan fenomena apa yang terjadi. Saya nggak tahu apakah itu culture kita ya. Mestinya masyarakat yang membaca, yang logic thinkingnya itu bisa jalan dengan baik, tentunya bisa ada pembanding untuk mendengar ya, untuk menanyakan kepada yang lain, ada second opinion, ada third opinion dan segala macam, sehingga ketika ada informasi segala sesuatu itu bisa dicerna dengan baik. Dan yang saya khawatirkan juga ada mungkin, saya juga lihat Kompas pada minggu yang lalu, dia melakukan pada ribuan persepsi menanyakan survei, dan menurut saya itu sangat memprihatinkan hasilnya. Dinyatakan bahwa 7 dari 10 orang itu tidak percaya COVID. Apakah tidak sering itu kita dengar di Indonesia? Apakah saya tanyakan di Aceh, beda nggak dengan di Indonesia yang mereka lakukan, yang Kompas lakukan itu? Mereka sebutkan sangat berbahaya bahwa ternyata memang di Indonesia itu 7 dari 10 orang itu tidak percaya COVID. Artinya apa? Apapun yang kita ngomong, orang yang nggak percaya itu sampai mungkin kucing tubuh tanduk mungkin nggak akan percaya. Ini sehalus apa lagi kita mungkin bicarakan pemahaman orang pada yang tidak percaya untuk itu ya. Kalau kita lihat ada isu komersialisasi COVID ini di rumah sakit, apakah ini benar? Tolong dijelaskan kepada pendengar. Itu sangat senang saya pertanyaannya. Saya ingin sebutkan. Iya, silakan. Ya, saya buka aja bahwa Rumah Sakit Zainul Abidin melayani 98% pasien yang kita layani hari-hari itu adalah pasien BPJS. Tiap bulan rata-rata sebelum COVID yang dibayar untuk layanan BPJS untuk Rumah Sakit Zainul Abidin itu sekitar 43 miliar. Itu untuk semua, untuk obat-obatan, untuk alat habis pakai, segala macam layanan, itu sekitar 43 miliar. Publik harus tahu, saya ingin sampaikan, pada bulan April dan bulan Mei kita hanya mendapat bayaran 18 miliar. Artinya rumah sakit tiap bulan rugi sekitar 25 miliar. Jadi konspirasi apa? Untung apa yang didapatkan? Yang saya bilang itu yang ada buntung, dan buntung. Ya, jadi dengan bahasa yang lebih yang lebih vulgar apalagi yang ingin saya sampaikan, kalau merasa rumah sakit diuntungkan. Yang saya sebutkan di sini yang nyata dialami oleh Rumah Sakit Zainul Abidin adalah rumah sakit tidak mendapatkan pembiayaan yang biasanya kita dapatkan dari BPJS, tapi dengan COVID ini justru coba bayangkan 60% kehilangan yang mestinya itu rutin bisa didapatkan. Jadi tidak sedikit pun ada hal-hal yang diuntungkan. Yang kami rasakan, kami menderita juga lahir batin. Kalau disebutkan itu sudah memang habis-habisan kita memberikan yang terbaik, dari finansial juga memang sangat turbulensi sangat tinggi sampai memang dropnya sampai 60%, dan ada masyarakat yang menuding kita bahwa mengambil ada keuntungan di sana, itu kan sangat sangat miris yang dialami oleh satu rumah sakit yang di label oleh masyarakat yang seperti itu ya. Artinya tidak ada yang informasi sumir menyangkut setiap satu pasien yang dipositifkan itu rumah sakit dapat subsidi dana. Bagaimana subsidi dana itu semuanya kan ada seperti merawat
kasus yang lain. Kasus yang lain itu kan ada. Kalau hanya masuk COVID, masuk ke IGD saja, ya bayarnya tarif IGD. Kalau dirawat di RICU, kan ada tarifnya berapa hari dirawat. Jadi kan tidak ada dengan positif dengan ininya negatif. Misalnya kalau memang ini kan sesuai dengan ininya, sesuai dengan tahapan dirawatnya di mana, misalnya di ICU kah atau memang di ruang biasa. Jadi tidak ada misalnya bayaran COVID itu lebih mahal dari bayaran pasien biasa, itu tidak ada ya. Itu yang saya sebut itu dengan hoax. Biasanya orang yang paling kencang ngomongnya yang nggak ngerti, tapi dia ikut-ikut pura-pura ngerti gitu. Itu yang saya bilang jaka sembung gitu kadang-kadang. Pura-pura tahu tapi nggak tahu ya, wah ini 200 juta sekian juta satu COVID, ya itu kan hanya omong kosong gitu, seperti itu ya. Ya, sejauh ini dokter, selama dokter dan para medis berhubungan dengan keluarga pasien, apa yang pemahaman yang mereka tidak paham sama sekali tentang COVID-19 ini, dokter? Kendalanya? Iya, memang ada masyarakat yang paham, tetapi ada juga ya memang masyarakat mungkin bertanya-tanya, mana mungkin ini keluarga kami, abu kami misalnya tidak kemana-mana, mana mungkin COVID, nggak mungkin lah, jangan-jangan rumah sakitnya salah atau rumah sakit mau cari duit, rumah sakit keliru, mungkin kan begitu. Betul. Yang ingin saya sampaikan adalah misalnya begini, kami melakukan sebelum yang kami lakukan PCM dalam beberapa minggu ini, semua yang sejak bulan Maret kan semua hasil kan yang awal-awal kita kirim ke Litbangkes. Apa mungkin di sana di Karang itu di Jakarta hasil yang negatif dibuat positif? Pertanyaannya. Yang kedua, dalam April mulai ada yang layanan itu di Siron, ya Litbangkes punya pemerintah Aceh. Kemudian ada punyanya Unsia. Ketika kita kirim hasil dari swab yang kita ambil, kita kirim, apa mungkin mereka mengarang-arang itu hasilnya? Pokoknya bekerja juga memang dengan laboratorium, dengan alat-alat yang canggih, hasilnya memang kita dapatkan. Saya tidak yakin dan tidak akan mungkin orang semuanya disumpah dengan jabatannya dan nggak ada untungnya untuk membuat sesuatu yang misalnya tidak ada menjadi ada, atau yang memang negatif menjadi positif. Yang lebih orang pikirkan lagi, dulu angka kita cuma 20 orang, itu 3 bulan loh bertahan tuh hanya 20 orang yang positif. Kemudian dalam 1 bulan terakhir itu naik sampai 400%. Apa memang bukan fakta yang didapatkan seperti itu ya? Bagaimana masyarakat menuding misalnya ini di Karang-Karang ya, di yang biasa-biasa kita bawa sakit ini, nanti tapi ke rumah sakit udah dibilang COVID. Ini yang saya sebutkan, masyarakat masih apakah tidak membaca, tidak mendengar. Sekarang itu tidak harus orang keluar kota, tetapi oleh-oleh itu atau memang yang OTG itu yang orang sehat, mungkin orang sehat itu membawa bawa pulang ke rumahnya, ketemu orang tuanya, kakeknya, ya. Kemudian yang orang yang sehat itu membawa untuk gurunya, untuk memang tengkunya mungkin nggak kemana-mana, tapi oleh-oleh COVID itu dibawa oleh orang-orang sehat. Ini yang kadang-kadang tidak bisa dipahami, apakah memang kurang membaca atau kurang mendengar. Mari mungkin sama-sama untuk diinikan. Dan ini seperti saya bilang, tantangan. Kita berada di satu negara, di satu daerah, beda mungkin dengan budaya Jepang, dengan Korea, dengan Singapura, itu patuh. Dan saya nggak sebut misalnya apakah mereka lebih well educated dengan kita. Apakah orang masyarakat kita well educated atau nanti nilai sendiri aja, dengar sendiri, nilai sendiri itu. Apakah masyarakat kita itu well educated atau well educated itu termasuk dengan memahami atau mempercayai pada orang yang bicara itu memang ada ilmunya di bidang itu. Ya. Dokter, saya mau tahu dulu dokter, menyangkut masalah kesiapan dari Rumah Sakit Zainal Abidin. Ini untuk respiratornya memang kita tidak berharap untuk kasus Aceh akan meningkat. Siap tidak Zainal Abidin untuk menampung pasien COVID-19? Iya, jadi Zainal Abidin, rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan pemerintah pusat, kita saat ini punya 42 ruang isolasi, bed namanya, tempat tidur ya, 42. 6 diantaranya itu yang kami sebut dengan RICU, ruang respiratory care intensive unit ya, ruang yang memang punya ventilator. Jadi kita punya ada 6 ventilator, yaitu alat bantu nafas. Jadi kekuatan Zainal Abidin untuk merawat COVID itu 42.
Saya ingin ngomong juga karena penting meskipun nggak nanya ke ininya. Saya ingin ngomong. Silakan. Untuk Aceh ada 13 rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani COVID. Yang 2 itu nasional, rujukan nasional yaitu Zainul Abidin dan Tun Mutia. Sedangkan 11 yang lain adalah rujukan provinsi. Asal dipahami oleh masyarakat semuanya, kekuatan tempat tidur untuk seluruh Aceh yang 5,3 juta penduduk hanya 139 tempat tidur untuk seluruh Aceh. Ya, itu harus dipahami bahwa kalau ditanya cukup apa tidak cukup itu masyarakat bisa menjawab sendiri. Kalau saya ngomong secara jujur itu tidak cukup. Untuk 5,3 juta penduduk hanya 139 tempat tidur yang memang untuk merawat isolasi COVID. Ini kekuatan kita untuk saat ini. Bang Jenal, bagaimana pandangan Bang Jenal menyangkut masalah apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Azharuddin tadi? Ya sebenarnya memang seperti itulah Miris, kondisi masyarakat kita. Ya bingung juga sih kita karena masyarakatnya yang kurang percaya dengan keadaan ini ya. Lagi kemarin seperti mereka meragukan ketika misalnya ini Abu kena, kemudian ada sebelum dibilang bahwa beliau positif, ada Kapolres, kemudian Pangdam berkunjung ke sana. Nah ini kan timbul pertanyaan kemudian masyarakat, bagaimana ini kondisi? Apakah mereka harus diisolasi juga? Nah ini kan. Nah yang sebenarnya yang belum ada jawaban mungkin tentang ini. Kita juga masih mencoba ini ya, melihat dan ini mungkin butuh dari jubir ya, ini bukannya ranahnya Pak Azharuddin mungkin direktur ya, tapi dari jubir COVID bagaimana tentang terhadap orang-orang yang kontak ini, dan ini belum ada penjelasan terhadap hasil tracking ini. Nah, saya mendengar sentimen mereka juga udah agak khawatir juga untuk mau menyiarkan ini atau ngomong ke publik. Takutnya juga akan terjadi reaksi-reaksi yang lain. Tapi kalau saya pribadi berpendapat secara media juga pendapat sudah benar yang dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk memberitahukan lebih cepat ya. Meski ini memang dipersoalkan di beberapa mereka bilang ke saya kok cepat sekali ini rumah sakit beritahukan, yang lain butuh waktu 3 hari, ini kok terlalu cepat. Kemudian saya kirim berita bahwa ini ada penjelasan di dalamnya dari Dr. Azharuddin bahwa ini dilakukan dengan tes alat yang lebih canggih, yang hanya beberapa unit saja kan, dan cukup 15 menit sudah selesai. Tapi kemudian baru mereka percaya. Nah ini artinya memang tidak dibaca secara utuh sih beritanya, cuma dibaca judulnya saja terus diambil kesimpulan, langsung terjadi diskusi di dalam grup-grup WhatsApp bahwa ini ada konspirasi, ada rekayasa untuk menjatuhkan ya panutan mereka lah kan, panutan kita semua gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa persepsi masyarakat sekarang ini agak antipati, atau apakah ada rasa ketidakpercayaan atau bagaimana. Nah ini yang mungkin butuh solusi, butuh dari pemerintah. Apakah ini harus terus sosialisasi? Nah ini masih bingung juga. Karena kita sesama media ini Bang Jenal, kita pernyataan dari kamar kita hanya ratusan, sementara masyarakat kita 5, sekian juta. Kalau ya mudah-mudahan tidak terjadi, kita minta sama Allah tidak akan terjadi penambahan ini. Ini sangat kita khawatirkan seperti itu. Iya makanya kan sudah benar diberitahukan lebih awal ya, diberitahukan lebih awal supaya ini nggak terjadi seperti tadi dibilang terjadi epicentrum tiba-tiba 3 hari kemudian diberitahukan. Saya bilang gitu sama teman-teman yang di sana bahwa ini harus diberitahukan memang lebih awal sehingga
nggak menyebar. Wuhan dulu, sepengetahuan saya bilang Wuhan dulu itu kejadiannya sudah bulan 11 kalau nggak salah saya 2019, sehingga ini disebut COVID-19 ya. Dia terjadi pada November 2019. Dokter sudah memberitakan lebih dulu, tapi kemudian pemerintah Cina nggak mau menanggapi dokter, bahkan dihukum karena dianggap ada ingin propaganda segala macam, sehingga ini dalam waktu 2 bulan, baru Januari kemudian Wuhan di lockdown ya. Dalam waktu 2 bulan 3 bulan ini sudah 6 juta orang menyebar ke seluruhnya, sehingga dia sangat cepat. Dan ini kalau misalnya kita nggak diberitahukan lebih cepat, bisa saja kemudian Birun itu kemarin menjadi epicentrum. Ini makanya karena beliau adalah tokoh panutan juga, ini kemudian sangat banyak orang yang akan datang ke beliau dan cepat kali ini. Kemudian mereka ya lumayan lah bisa mengerti juga, tapi ini kan kita kan bisa terbatas juga untuk memberi penjelasan. Ya, kita minta doa sama Allah, mudah-mudahan Abu bisa disembuhkan. Mudah-mudahan. Ya, kita harus berdoa seperti itu. Saya bilang kita sekarang yang perlu kita lakukan adalah bukan berdebat, saya bilang. Bukan kita mempersoalkan, bukan mencari ini. Kita harus kawal sama-sama bahwa Abu harus mendapatkan perawatan yang maksimal. Gitu. Jadi kemudian kita berdoa kepada Allah sehingga ini beliau cepat sembuh dan kemudian COVID ini cepat selesai lah di Aceh. Jadi makanya kita harus jaga bersama-sama lah. Itu ya. Ini karena anggapan-anggapan orang bahwa ini ada seperti tadi yang dipertanyakan bahwa ini ada rekayasa ya, bahwa ini bisnisnya Cina, ini bisnisnya Amerika gitu kan. Jadi bisnisnya para medis, ada yang para medis katanya kayak mendadak dengan karena bisnis-bisnis seperti ini. Tapi kan sudah dijawab oleh dokter tadi. Ya dokter, apakah insentif para medis dan dokter itu sudah cair dokter? Ya, dulu kan dijanjikan oleh pemerintah Aceh, oleh Pak PLT Gubernur. Kemudian kan dikeluarkan regulasi oleh Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kemenkes bahwa itu dibayar oleh pemerintah pusat. Dan itu tidak boleh pemerintah daerah membayar insentif itu kalau memang menggunakan uang negara. Karena itu akan jadi double pembayarannya. Bukankah pemerintah Aceh sudah melakukan refocusing 1,8 triliun menyetor ke Jakarta. Jadi uang yang pemerintah Aceh itu diambil kembali katakanlah untuk penanganan kesehatan secara nasional dan juga penanganan ekonomi secara nasional untuk dampak sosial. Jadi itu alasannya misalnya kenapa insentif para medis itu tidak dibayar oleh pemerintah Aceh, dan itu tidak boleh, itu akan ada masuk ke penjara nanti, atau yang menerima juga salah, yang memberi juga salah karena sudah diingatkan. Dan itu kita sudah tahu semuanya, ada yang direncanakan kalau saya nggak salah untuk insentif tenaga medis itu sekian triliun, tapi realisasinya itu masih di bawah 2 digit, masih 5% atau berapa, saya lupa itu angkanya. Ya. Artinya belum cair ya dokter ya? Kenapa? Artinya belum cair ya? Belum cair, belum sampai itu ke Aceh. Belum sampai ke Aceh. Dan saya pikir nggak akan berani seorang gubernur atau bupati untuk membayar itu, kan akan menjadi temuan BPKP, terjadi temuan BPK, dan itu gol bunuh diri. Itu masyarakat harus tahu ya, bahwa bagaimana negara ini untuk mengatur segala sesuatu itu kan mengikuti aturan-aturan. Dokter, terakhir dokter, sebelum sumbang saran, kita melihat mortality rate dari pasien COVID-19 di Aceh itu tinggi, hampir sekitar 10% dokter. Ini apa penyebabnya kira-kira? Ya, biasanya yang kita lihat kasusnya itu telat ya. Kalau kasus yang dapatnya yang berat itu biasanya itu survive-nya itu juga rendah ya. Jadi kenapa kita memang menghimbau masyarakat jangan abai ya, kalau memang ada dengan itu harus dipastikan, apalagi yang memang biasanya meninggal itu pada usia yang lebih lanjut, yang punya penyakit lain. Itulah yang memang sasaran yang paling diinikan oleh COVID-19. Jadi kasus-kasus yang kita rawat itu, yang umumnya yang meninggal itu memang kasus ketika saat datang saja memang sudah berat ya. Kita lihat bagaimana viral load-nya itu, paru-parunya dan kondisi lainnya itu memang sudah buruk sejak awal ya. Jadi ini apabila memang datangnya pada kondisi yang lebih awal, dan insya Allah kita bisa menolong, karena juga bisa kita lakukan upaya-upaya yang maksimal. Jadi kalau angka yang tinggi kematian di Aceh itu yang memang
kami alami di Zainul Abidin memang pada kasus-kasus yang berat dan juga datangnya dibawa ke Zainul Abidin juga sudah telat. Bukankah juga kemarin kita dengar satu ya dari Abdiya baru sampai Lunga juga sudah meninggal, ya seperti itu. Itu kadang-kadang ada seperti itu baru hanya berapa jam di Rumah Sakit Zainul Abidin sudah meninggal. Angka yang disebutkan itu memang angka Zainul Abidin, angka Aceh. Ya itu sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat ya. Ya dokter, sebagai sumbangsaran biar imun kita naik lagi nih dokter. Kira-kira apa sumbangsaran dokter kepada masyarakat Aceh? Ya sebenarnya tidak ada yang muluk-muluk ya. Dulu ada kita kenal istilahnya new normal, tapi saya sepakat itu salah istilah itu karena masyarakat salah memahami, dianggap itu bahwa kita sudah normal kembali ini. Yang memang bisa kita himbau adalah dan semua harus mematuhi itu. Dan itu harus kita lakukan adalah dengan menjaga protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan itu bukan tuh formalitas, tapi betul-betul dijaga dengan baik. Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian melakukan juga aktivitas yang memang positif seperti melakukan olahraga untuk meningkatkan imunitas dan juga dengan makanan yang bergizi. Kita sadar betul adalah semua berpartisipasi untuk itu. Jadi bukan lagi seorang dokter atau para medis yang berbicara untuk protokol kesehatan, tapi siapapun kita. Karena memang COVID-19 ini jauh lebih cerdik dari dua saudara tuanya, yaitu MERS pada tahun 2009 dan juga SARS pada tahun 2002. Itu tidak lama, kurang dari 6 bulan itu sudah bisa diatasi. Ini dia lebih cerdik, gejalanya pandai bersembunyi pada manusia dan dia hanya kadang-kadang tanpa gejala tetapi dia nyata adanya. Jadi sekali lagi saya mengimbau untuk semuanya, untuk kita yakinlah itu bukan konspirasi karena sampai saat ini sudah disebutkan secara dunia 11 triliun US dollar. Jadi lebih dahsyat dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yang resesi dunianya ini sungguh sangat dalam untuk masalah COVID ini. Jadi mohon kita sama-sama berpartisipasi, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita sayangi, dan menjaga komunitas kita. Mudah-mudahan COVID di Aceh dan di Indonesia dan dunia juga cepat bisa pandemi ini cepat berlalu. Ya, amin. Bang Jenal, bagaimana sumbangsarannya Bang Jenal? Iya, kalau sumbangsaran sebenarnya sudah dari Pak Dr. Azharuddin tadi ya. Saya cuma sederhana saja ya. Saya bilang ke teman-teman bahwa ini dibilang rekayasa, dibilang bahwa ini, tapi dibilang nggak ada COVID ini katanya dianggap nggak ada ya. Tapi buktinya ekonomi Singapura itu ya hampir ambruk juga. Betul. Kemudian termasuk Korea Selatan juga diberitakan kemarin ya hampir ambruk. Dan pesawat-pesawat di seluruh dunia juga nggak terbang. Di Aceh sendiri kemarin kami bicara sama Kurnia Group ya, mereka juga hampir terpuruk habis ya. Dari 100 armada mereka yang keluar satu malam itu cuma 10. Artinya memang ini kalau dibilang nggak ada, tapi buktinya ya seperti itu kondisinya. Malaysia lockdown sampai 6 bulan, sampai hampir setahun ya. Kemarin itu, dan sampai sekarang kita juga nggak boleh masuk ke Malaysia. Dan kalau memang ini nggak ada, kenapa sampai Malaysia melakukan seperti itu? Ya kita nggak bilang lah Arab Saudi juga nggak sampai haji pun cuma khusus untuk orang lokal di sana. Nggak boleh dari luar. Mungkin Arab Saudi dianggap macam-macam, udah kita bilang coba yang terdekat Malaysia lah, yang paling dekat dengan kita, dan kita datang biasanya kita 1 bulan sekali ya ke Malaysia, tapi sekarang nggak bisa. Nah ini bahwa ternyata ini memang benar adanya COVID dan kita ya harus menjaga diri, menjaga keluarga juga. Kalau misalnya orang baru datang ya ada dari mana, jadi kalau misalnya dianggap kenapa pesawat boleh yang bus malah dilarang. Nah ini kan pasti ada prosedur di pesawat, protapnya ya lebih ketat, kalau bus mungkin agak longgar, dan ini harus dipahami sebenarnya. Saya berharap pemerintah juga benar-benar memaksimalkan peran ulama untuk menyosialisasi ini, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui bahwa
melalui tulisan-tulisan di media atau melalui radio. Itu Bang Wira. Iya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan COVID-19 di Aceh segera berakhir dan kita minta sama Allah Abu kita disembuhkan dan sehat kembali dan bisa menyampaikan dakwahnya kembali. Terima kasih untuk Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin, Dr. Azharuddin SPOT Kispin Fitch, dan juga pimpinan redaksi Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur untuk waktunya. Terima kasih Bapak-bapak dan Abang-abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan Dokter di Radio, dipersembahkan oleh Radio Peduli COVID-19. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan disiarkan serentak oleh 30 radio di Aceh.